Betul bahwa Hyun Bin ini merupakan reinkarnasi dari pacarnya di masa lalu. Masih ada yang sampai nge-unstanding Jaehyun dikarenakan Jaehyun memainkan drama itu. Lisa Blackpink menjadi satu-satunya artis K-pop yang dinobatkan oleh Vogue. Kenapa mereka mengesampingkan talenta trainee? Bukankah itu penting ya? Annyeonghaseyo cengidul, Yusuf Kim Indida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Well, untuk hari ini kita akan membahas topik yang lebih dari kemarin. Itu heboh banget diperbincangkan oleh para K-popers. Apa aja sih topiknya? Wait, tahan dulu. Sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah guys, untuk topik pertama kita akan mulai dulu membahas tentang Jaehyun yang akan segera membintangi drama. Dramanya adalah Bungee Jumping of Their Own. Telah dilaporkan bahwa Jaehyun akan muncul dalam K-drama yang akan datang, Bungee Jumping of Their Own. Jadi drama ini akan ditayangkan di platform streaming dan juga merupakan remake dari sebuah film. Nah, menurut perwakilan dari industri tersebut, Jaehyun telah memutuskan untuk tampil dan saat ini sedang mempersiapkan persyaratannya. Nah, untuk informasi aja, Bungee Jumping of Their Own itu merupakan sebuah film produksi dari Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2001. Dan untuk genrenya itu adalah melodrama dan disutradarai oleh Kim Dae-sung berdasarkan skenario yang telah ditulis oleh Go Eun-nim. Nah, untuk film ini dibintangi oleh aktor papan atas Korea, siapa lagi kalau bukan Lee Byung-hun. Lalu untuk pemeran ceweknya itu ada Lee Eun-joo. Dan film ini itu berhasil mendatangkan penonton dengan jumlah fantastis guys, mencapai 947.000. Dan membuat film ini menempati peringkat ke-10 terlaris pada tahun itu. Amazing kan filmnya? Dan cikgu kalian tau nggak, dikarenakan film yang satu ini kan sukses banget, mereka itu menjadi peserta dalam Primeline Film Festival. Dan film ini juga masuk ke dalam Korean Film Festival DC pada tahun 2002 dan juga 2004. Bungee Jumping of Their Own sendiri itu dirilis pada tanggal 2 Februari 2001 oleh Sinclair Asia. Dan di film ini, Byung-hun itu memerankan karakter So In-woo, Lee Eun-joo sebagai Tae-hee, dan juga Yo Hyun-soo sebagai Im Hyun-bin. Nah, untuk yang penasaran bagaimana alur ceritanya, ya udah aku akan ceritain. Ini tuh secara singkat. Aku sebenarnya belum nonton film yang satu ini karena aku juga kemarin sempat cari tahu ya sebelum aku mengabarkan hal ini kepada kalian semua, tapi nggak ketemu juga filmnya guys. Dan aku dapat sinopsis yang ada di Wikipedia. Coba kita baca bagaimana sinopsisnya. Jadi ceritanya kayak gini. So In-woo yang diperankan oleh Lee Byung-hun itu tiba-tiba jatuh cinta kepada Tae-hee. Jadi Tae-hee ini adalah seorang mahasiswa satu kampusnya ketika dia meminjam payungnya saat badai hujan. Jadi pas saat itu terjadilah cinta pada pandangan pertama di antara mereka. Pas lihat, waduh, kayak langsung dugun-dugun gitu ya kan. Apakah ini yang namanya cinta? Dan sebenarnya mereka tuh nggak percaya tentang ada yang namanya cinta pada pandangan pertama. Tapi lama-kelamaan mereka itu kayak merasa bahwa oh aku cinta loh sama dia. Dan pada akhirnya mereka itu berada dalam sebuah hubungan. Tapi cingguh hubungan mereka ini gak berjalan dengan mulus karena salah satu dari mereka akan meninggal. Yang meninggal sini adalah si cewek. Nanti cewek itu akan meninggal dikarenakan kecelakaan mobil. Dan setelah 17 tahun kemudian, In-woo ini kemudian menikah dengan seorang wanita dan akhirnya dia juga punya seorang putri dan dia nantinya bekerja sebagai seorang guru. Dan nantinya pas saat dia mengajar nih ada seorang siswa. Jadi siswa ini adalah cowok guys. Dan siswa ini akan mengingatkan In-woo ini akan pacarnya di masa lalu. Kok ini orang mirip banget sama Tae-hee? Apakah si cowok ini atau Hyun Bin ini merupakan reinkarnasi? Dan pada akhirnya mereka juga kayak diajak-ajak gitu katanya guys, dikarenakan mereka ini menunjukkan perilaku kayak gay gitu. Nah, mereka berdua itu mencoba mengatasi ketakutan yang ada dikarenakan stigma masyarakat dan juga sebagainya. Dan si In-woo juga sadar betul bahwa Hyun Bin ini merupakan reinkarnasi dari pacarnya di masa lalu. Jadi ini yang membuatnya kayak ya udah, kita tetap harus bersama karena kita itu adalah belahan jiwa. Bayangin cinta mereka itu tetap bertahan semenjak dia masih muda dulu sampai sekarang dia udah dewasa banget alias sudah tua banget sampai punya anak, tapi tetap loh ada rasa cintanya sama si cewek tersebut. Dan meskipun cewek itu udah bereinkarnasi jadi seorang cowok, itu tetap suka sama cewek tersebut. Dan untuk ending dari film ini, nanti mereka itu akan berada di Selandia Baru. Nantinya mereka itu akan bergandengan tangan dan juga melompat. Gak jelas sih apakah mereka itu pengen mencoba untuk meninggal bersama dan juga mencoba untuk bereinkarnasi dalam wujud cowok cewek. Aku nggak tahu juga bagaimana makna dibalik ending dari film tersebut. Maybe ada yang tahu, langsung aja komen di kolom komentar. Dan mungkin ada yang udah nonton film Bungee Jumping of Their Own. Nanti bisa sampaikan kepada teman-temannya, oh seperti ini loh filmnya. Karena aku sendiri juga belum nonton, jadi kurang terlalu bisa memberikan review yang banyak. Oke, miane. Ntar kalau ada salah-salah langsung aja koreksi di kolom komentar.
Dan Jinggu melihat Jaehyun yang akan memainkan drama seperti itu, of course, para penggemar itu telah bereaksi bermacam-macam. Ada yang ekspresinya kaget, habis itu ada juga yang kayak nggak menyangka-nyangka, lalu ada juga yang seneng, excited, tapi ada juga yang tidak senang kalau Jaehyun memainkan peran seperti itu karena mereka menganggap bahwa oh ini nanti gimana dong pandangan orang sama Jaehyun gimana nih gitu. Itu loh yang ditakutin oleh penggemar. Mereka juga agak khawatir sih kalau Jaehyun memainkan drama tersebut. Dan juga kalian tahu nggak, katanya sih ada yang sampai nge-unstanin Jaehyun dikarenakan Jaehyun memainkan drama itu. Padahal ya kalau kita pikir-pikir ya, penggemar sekarang kan itu kebanyakan juga ya nge-shipperin Jaehyun ini sama member-member dari NCT yang lain. Tapi di saat mereka mengetahui Jaehyun akan memainkan drama tersebut, banyak yang nggak suka dan juga banyak yang nge-unstanin Jaehyun. Dan menurut aku orang-orang itu terlalu fokus sama bagaimana cowok dan cowok nanti saling suka, dikarenakan cowoknya merasa bahwa oh cowok itu merupakan reinkarnasi loh dari cewekku gitu guys. Dan mereka itu lupa gitu bagaimana inti cerita dari film ini. Menurut aku film ini tuh mengajarkan bahwa cinta itu memang tak lekang oleh waktu, alias kalau kalian tuh berbeda cinta sama orang itu dan merasa bahwa orang itu adalah soulmate kalian dan juga jodoh kalian banget, apapun yang terjadi kalian itu pasti bakal dipertemukan suatu saat nanti. Tapi di saat mereka mencoba untuk mengulangi bagaimana kisah mereka, akan ada banyak hal yang akan menghalangi mereka, mulai dari status sang cowok, habis itu bagaimana gender mereka yang sama. Tentu ini akan menjadi kesusahan buat mereka untuk bersatu. Emang agak complicated juga ya ceritanya dan pasti buat kalian itu sebagai penggemar bener-bener shock banget. Tapi apakah pantas buat kalian nge-unstanin Jaehyun dikarenakan hal ini? Dan perlu kalian tahu juga ya, seperti yang udah kita singgung pada awal tadi, Jaehyun pengen main di drama ini karena dia juga suka sama naskahnya dan dia juga percaya nih sama naskahnya. Jadi dia itu pengen loh memainkan karakter di dalam drama tersebut. Which mean di sini kita sebagai penggemar seharusnya dapat mendukung lah gitu ya kan, apa yang akan dilakukan oleh idol kita, bener nggak? Karena dia merasa ini yang terbaik untuk dia, ya why not sih kita dukung gitu sih. Kalau kalian emang bener-bener biasin Jaehyun atau penggemarnya Jaehyun, pasti kalian tuh tahu mana yang terbaik buat idol kalian, bener nggak? Jangan egois banget ya guys. Dan drama ini juga nantinya akan punya 16 episode, masing-masingnya adalah 25 menit dan berencana untuk mulai syuting di Januari 2022. Drama ini juga akan tayang di Kakao TV sebagai versi aslinya. Jaehyun akan memainkan peran Lim Hyun Bin, siswa yang datang ke dalam kehidupan Inwoo. Dikatakan bahwa dia juga memutuskan untuk tampil dalam drama tersebut karena kepercayaannya pada naskah dan film asli. Dan ini merupakan challenge kedua untuk Jaehyun dalam berakting, tetapi mungkin ini adalah pertunjukan pertamanya yang disiarkan. Sebelumnya kalian itu pasti tahu ya bahwa Jaehyun itu memerankan karakter di Dear M. Tapi sayang untuk Dear M itu belum dapat ditayangkan dikarenakan salah satu pemainnya alias pemain utamanya itu terjerat sebuah problem. Dan kita juga nggak tahu kapan sih drama ini dapat ditayangkan. Kasian banget loh pemainnya, udah bekerja keras banget tapi dramanya belum aja bisa ditayangkan. Dan drama Bungee Jumping of Their Own itu dijadwalkan pada paruh kedua tahun 2022. Pemeran lainnya juga belum dikonfirmasi. SM Entertainment juga selaku agensi dan Jaehyun telah memberikan pernyataan kepada pihak media dan mengatakan bahwa Jaehyun memang akan muncul di drama yang dibuat berdasarkan film Bungee Jumping of Their Own tersebut. Well, keep fighting pokoknya buat Jaehyun, semoga sukses ya main dramanya dan semoga drama ini juga dapat ditayangkan nggak kayak yang pertama, dan semoga drama yang pertama juga dapat ditayangkan sehingga para penggemar yang sudah menunggu lama dapat menyaksikan drama tersebut. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan membahas tentang beberapa idol K-pop yang menjadi sorotan dikarenakan mereka itu nge-cosplay boneka Squid Game yang sangat mengerikan. Lalu bagaimanakah cosplay mereka? Apakah cosplay mereka ini ngebuat kalian ketakutan sampai kalian itu nggak mau untuk bergerak? Jadi udah langsung aja kita lihat siapa aja sih idol K-pop yang nge-cosplay menjadi Yoonhee. Yang pertama itu adalah Lisa Blackpink guys. Jadi seperti yang kalian lihat dengan rambut pendek dan juga bibir merahnya yang tegas, Lisa benar-benar membawa sentuhan pada tampilan dengan visualnya dan membuat kostum yang sangat menakutkan tampak cantik dipakai oleh Lisa. Yang kedua adalah Winter aespa, sama halnya dengan Lisa. Jadi untuk Winter sendiri ya ini memancarkan vibe yang tegas juga kayak savage gitu ya kan. Tapi jadi sini tetap kayak kelihatan cantik. Kalau aku melihat Winter jujur enggak takut sih, tapi terpesona sih, mungkin dikarenakan kesebejanya dan juga karismanya yang benar-benar kuat kali ya. Dan Jinggu di SM Town Wonderland 2021 itu nggak hanya Winter saja yang nge-cosplay menjadi boneka Squid Game, tapi ada juga Shindong. Tapi untuk Shindong dan juga Winter itu benar-benar punya vibe yang berbeda banget. Vibe-nya untuk Shin Do-hyung itu lebih kayak komedi gitu sih. Dan di sini Shindong ini menurut aku kayak benar-benar totalitas banget, sampai dia itu ngebawa pohonnya dan juga dua subnya langsung. Amazing pokoknya buat Shindong. Emang sih kalau dia nge-cosplay itu gak pernah main-main guys, dia itu pasti bakalan kayak totalitas banget.
Nah, idol yang berikutnya adalah Sunho dari One Us. Dalam video Halloween Group, ia terlihat sangat totalitas nge-cosplay yang mulai dari pakaian hingga make up. Lalu yang berikutnya ada Yubin dari Bling Bling. Supaya cosplaynya makin kece, ia bersama dengan Ayami yang menjadi peserta. Dan yang terakhir adalah Lee Jin Hyuk dari Attention. Dan menurut aku ya guys, dari sekian banyaknya idol K-pop yang nge-cosplay menjadi Yonghi, yang paling totalitas itu adalah Jin Hyuk deh kayaknya, karena Jin Hyuk di sini bersama dengan staff dan juga pemain, dan gak cuma satu aja staffnya, tapi di sini staffnya juga lumayan, pemainnya juga lumayan, jadi kelihatan kayak bener-bener real banget. Tapi sayang di sini itu kurangnya adalah pohon. Kalau ada pohon kayaknya makin komplit banget deh cosplayannya. Nah, Cinggu, dari ke-6 idol K-pop tadi yang cosplay menjadi Yonghi, mana yang kalian paling the best banget? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan Cinggu, kalian tahu nggak, dari banyaknya idol K-pop yang telah nge-cosplay menjadi artis ternama, public figure ternama, dan juga tokoh-tokoh yang menyeramkan, Lisa Blackpink menjadi satu-satunya artis K-pop yang dinobatkan oleh Vogue Amerika sebagai The Best Celebrity Halloween Costume 2021. Nah, Vogue Amerika menuliskan dalam artikelnya, Lisa dari Blackpink berdandan seperti boneka robot Squid Game, kostum menyeramkan yang terwakilkan dengan baik pada Halloween ini. Dan selain Lisa itu juga terdapat Hailey Bieber, Kendall Jenner, Yara Shahidi, Halle Berry, Kenny Washington, Reese Witherspoon, dan juga masih banyak lainnya. Vogue Amerika juga menyebutkan kreativitas ini sangat unik dan juga mengagumkan untuk dikenakan. Dan jujur ya guys, aku itu paling suka sama cosplaynya anak SM di SM Town Wonderland, karena itu menurut aku kayak bagus banget. Apalagi di sosial medianya kemarin aku kayak bener-bener puas. Gila sih, semua postingannya disusun dengan sangat rapi banget. Dan dari artis SM yang udah nggak cosplay, aku sih paling suka cosplaynya Giselle ya. Itu kayak bener-bener amazing banget sih. Giselle di sana kayak kelihatan cantik, swag, savage, amazing banget ya buat Giselle. Nah, Cinggu, kalau kalian sendiri gimana nih? Siapa artis K-pop favorit kalian saat mereka melakukan Halloween? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan Cinggu, untuk top yang terakhir ini datanya dari Girls Planet 999. Jadi untuk PD dari Girls Planet itu mengungkapin bahwa katanya mereka itu terpaksa mengesampingkan talenta trainee selama tahap audisi. Kenapa mereka mengesampingkan talenta trainee? Bukankah itu penting ya? Nah, seperti yang telah diketahui, Girls Planet itu sudah berhasil membentuk sebuah girl group global yang akan segera didebutkan bernama Kepler dengan 9 member yang berasal dari 3 negara yang berbeda, yakni Korea Selatan, Jepang, dan juga Tiongkok. Mereka terdiri dari Kim Chaehyun, Yeon Bahi, Choi Yoo-jin, Kim Dayon, So Young-eun, Kang Ye-soo, Jaki Hikaru, Sakamoto Mashiro, dan Sun Chyo-ting. Nah, dalam sebuah wawancara dengan media lokal, PD Kim mengungkapkan bahwa dirinya sudah menentukan kriteria khusus dalam menyaring trainee sebelum kompetisi dimulai. Nah, menurutnya mereka yang hanya ingin mengejar ketenaran karena K-pop saat ini telah mendunia akan langsung keluar dari daftarnya. Bahkan ia juga terpaksa harus mengesampingkan penilaian berdasarkan kemampuan selama tahap penyaringan. PD Kim Shin Young itu lebih lanjut menjelaskan bahwa hal terpenting dalam proses penyaringan adalah ketulusan dalam K-pop, khususnya untuk para pelamar dari luar negeri. Upaya terbesar dilakukan untuk menyaring mereka yang melamar dengan pemikiran singkat seperti, haruskah kita mencobanya karena status global K-pop berkembang. Kami memilih sebagian besar peserta yang mencintai K-pop dan juga bersemangat. Akan tetapi, perbedaan kemampuan trainee juga menjadi pekerjaan rumah bagi tim produksi, sehingga menurut penuturan dari Kim Shin Young, mereka pada akhirnya tidak hanya memilih para peserta yang bertalenta saja, dan juga menerapkan standar penilaian. PD Kim kembali mengatakan bahkan di antara trainee dari wilayah yang sama ada perbedaan kemampuan karena periode persiapan idol juga berbeda. Tentu saja karena sistem pelatihan K-pop berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Harus ada perbedaan dalam tingkat keterampilan rata-rata. Kemudian sang sutradara juga melanjutkan, namun untuk mengatasi masalah ini kami tidak memilih peserta hanya berdasar keterampilan saja. Bahkan jika tidak ada kesempatan berlatih yang tepat, saya fokus pada seberapa serius kamu tentang K-pop. Jadi saya memutuskannya demikian. Dan meninjau ulang bagaimana tim produksi berusaha mewujudkan Girls Planet sesuai rencana, PD Kim menganggap itu semua karena andil para pemirsa dan juga penggemar yang setia. Jadi gitu nih guys, kalau kalian nanti mau lulus gitu ya kan audisi di Korea sana, kalian mungkin bisa menjadikan hal itu sebagai referensi ya, bahwa untuk menjadi idol K-pop itu nggak hanya butuh talenta doang, visual doang, tapi hati atau niat kalian juga benar-benar harus tulus. Karena untuk menjadi idol K-pop itu tidak mudah banget. Kalau kalian itu pengennya populer doang alias tenar dikarenakan K-pop lagi berkembang, udah jangan aja deh. Jadilah seorang idol K-pop yang benar-benar tulus dan juga cinta sama K-pop. Dengan itu, kalian akan melakukan segalanya, mulai dari berlatih dengan keras dan juga berjuang tanpa kenal lelah.
gitu sih. Nah guys, berita tadi menutup jumpa kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia per-K-popan di next time di channel aku. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya ya. See you next time. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.